Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwayati Yanufatria, peserta pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kepanjen, Kabupaten Malang. Pada tahap demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 murid di sekolah saya. Tapi sebelum itu saya akan sedikit mengulas tentang apa itu segitiga restitusi. Menurut Diana Chalcem-Cousins, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga dapat dimaknai sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berangkat dari pemikiran bahwa setiap anak ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Disinilah dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dalam tahapan ini, kita berusaha memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan yang dilakukan oleh murid kita. Dengan demikian, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Tahapan segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam tahapan ini, kita menghubungkan apa yang telah kita dapat dari tahapan 1 dan 2 dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh murid. Selanjutnya, mereka dapat berubah menjadi orang yang mereka inginkan. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mempraktikkan segitiga restitusi untuk 2 kasus yang berbeda. Kasus yang pertama adalah Giska Ivon, salah satu murid saya di kelas 12 IPS 3, tidak menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Dia tidak mau presentasi salah satu tugas mata pelajaran bahasa Inggris. Kasus kedua, salah satu murid saya, Zulfa Maulana, sudah berkali-kali selalu terlambat dalam mengumpulkan tugas. Giska ngerti nggak kenapa dipanggil Buyan ke sini? Saya tidak presentasi. Tidak presentasi. Kapan itu tidak presentasinya? Tadi waktu jam pelajaran bahasa Inggris. Oh gitu. Oke, Giska kenapa kok tidak presentasi? Saya sejujurnya memiliki rasa kepercayaan diri yang ragu untuk berbicara di depan umum dan saya takut. Takut? Takut kenapa? Takut untuk berbicara di depan umum. Nanti kalau ditanya itu jawabnya gimana? Nanti jadinya nggak bisa jawab dan nggak bisa. Oh gitu. Takut itu manusiawi. Tidak hanya Giska saja, Buyan juga punya kok rasa takut. Tetapi kan kita harus harus segera menghilangkan rasa takut itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini ya, Giska ya. Oke. Selain takut, kira-kira Giska kenapa kok tidak ikut presentasi kemarin? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu saya. Mengapa Giska tidak percaya diri? Giska cantik, pintar, kok tidak percaya diri? Ya kayak percaya dirinya untuk di depan umum itu kurang gitu Bu. Oh gitu. Oke. Kalau memang rasa
rasa percaya dirinya kurang, coba sekarang Giska pikirkan kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Giska tempuh, ya, yang bisa Giska lakukan supaya bisa meningkatkan rasa percaya diri. Apa? Berbicara di depan umum, mengurangi rasa takut, Ya, sering mendekat ke teman. Oke, bisa. Terus nilai-nilai keyakinan kelas apa yang bisa kamu ambil di sana? Ya seharusnya dari itu tadi sama-sama belajar untuk percaya diri. Waktu presentasi adil untuk mengerjakannya, jadi nggak ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Dan jiwa-jiwa kreativitas di diri sendiri itu juga harus ditingkatkan. Nah, berarti apa saja? Kolaborasi Kreativitas dan kreativitas harus ditingkatkan, ya. Ngomong-ngomong, Giska cita-citanya kepingin jadi apa sih? jadi pengusaha yang sukses, Bu. Bagus itu cita-citanya. Kalau jadi pengusaha yang sukses dan tidak percaya diri, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Jadi harus apa tadi? Percaya diri. Percaya diri. Oke, gitu ya. Terima kasih, Bu. Ya. Maaf ya, Bu. Tidak apa-apa. Dari kasus yang pertama, Giska tidak mau presentasi salah satu materi dalam pelajaran bahasa Inggris. Sebagai guru, saya memegang posisi kontrol sebagai teman. Dengan nada suara yang rendah dan dalam suasana yang akrab, pada langkah 1, yaitu menstabilkan identitas, saya mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini adalah hal yang manusiawi. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Saya juga meyakinkan kepada murid saya bahwa kami dapat menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, pada langkah 2, saya memvalidasi tindakan yang salah. Saya menanyakan alasan mengapa Giska tidak mau melakukan presentasi. Dari obrolan akrab kami menemukan alasan bahwa Giska merasa takut dan tidak mempunyai rasa percaya diri yang tinggi untuk melakukan presentasi. Setelah saya menemukan alasannya, saya melakukan langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Saya bertanya tentang nilai-nilai keyakinan kelas yang dapat diambil oleh Giska. Dari sinilah Giska ternyata memiliki impian yang tinggi untuk menjadi pengusaha yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Ivan Media Sinta dari kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 1 Kepanjen. Dari hasil berdiskusi bersama Mem Yanu, saya memiliki solusi yang saya dapat, yaitu saya lebih percaya diri dan senang karena saya diperhatikan lebih oleh wali kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Lana. Siang. Lana, mengerti nggak kenapa dipanggil piano ke sini? Tidak. Tidak mengerti? Karena sudah mengumpulkan tugas apa belum? Belum kayaknya. Belum ya? Berapa kali itu tidak mengumpulkan tugas? Ayo diingat-ingat. Belum. 3 kali. Kenapa kok tidak mengumpulkan tugas? Sulit mengerjakannya sama Mas. Males ya? Sulit ya? Sulitnya di mana? Ya. Materinya ada yang dipanggil, terus minta tolong ke teman-teman. Materinya sulit juga. Ya, tidak apa-apa, santai saja kalau materinya belum bisa dipahami. Karena kan kita belajar ya. Itu manusiawi sekali, itu natural, alamiah. Tapi kita harus punya punya semangat ya, untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Karena ya, oke. Selain materinya sulit tadi apa? Teman-teman diminta tolong, ada nggak mau? Oh, teman-teman nggak mau nolong. Oh, nggak mau nolong. Lah kenapa? Kira-kira temannya kok tidak mau nolong? Tahu paling saya minta jadi malas mau nolong saya. Enggak, suka nggak. Itu suka. Terus Lana tuh bagus ternyata.
Oke, coba sekarang Lana sambil diingat. Kalau Lana tidak mengumpulkan tugas, lambat mengumpulkan tugas, konsekuensinya apa? Ya kalau dipikir-pikir ke depannya nilainya jelek, terus Nilai jelek. ya, ketinggalan jauh sama teman-teman. Terus Jalan jauh. kalau nilai jelek bakal susah masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Betul sekali. Nilainya jelek, ketinggalan sama teman-temannya, masuk perguruan tinggi juga sulit ya. Oke, kalau memang itu konsekuensinya, dampak negatifnya, kira-kira sekarang coba sebutkan langkah apa yang Lana tempuh untuk menyelesaikan masalah ini. Berpikir dan menanamkan dalam diri sendiri agar berusaha agar nilai-nilainya kembali diperbaiki, dan juga berpikir tidak malas lagi, dan menjaga hubungan dengan teman agar teman juga mau membantu. Oke ya, berarti silaturahmi dengan teman-temannya juga ditingkatkan ya, Lana ya. Oke, sekarang coba sebutkan, ingat gak Lana, nilai-nilai keyakinan kelas yang telah dibangun dulu, yang bisa Lana petik sekarang, kira-kira apa aja? Mengerjakan tugas lebih rajin, terus bersilaturahmi dan bersosialisasi dengan teman-teman agar mewujudkan suatu sosial yang bagus di dalam kelas. Kolaborasi. Dan ngomong-ngomong, Lana maunya jadi apa sih? Cita-citanya tuh pengen jadi apa? Masuk jurusan hukum. Jurusan hukum? Wah, hebat sekali. Kira-kira kalau kita masuk jadi mahasiswa di jurusan hukum, harus disiplin nggak dalam mengumpulkan tugas? Oke, ya gitu ya. Udah, terima kasih Lana, jangan diulangi lagi ya. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kasus kedua adalah tentang seorang murid yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Kali ini saya memegang kontrol sebagai manajer. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Saya meyakinkan Lana bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, dan sebagai guru, saya juga pernah melakukan kesalahan. Namun, saya meyakinkan bahwa kami dapat menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, pada langkah yang kedua, saya memvalidasi tindakan yang salah. Saya menanyakan alasan-alasan mengapa Lana selalu terlambat dalam mengumpulkan tugasnya. Ternyata terungkap bahwa Lana tidak dapat bersosialisasi dengan temannya dan malas untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya. Karena saya memegang kontrol sebagai manajer, saya memastikan bahwa Lana mengetahui konsekuensi jika terlambat mengumpulkan tugas. Saya juga meminta Lana untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang dapat dia tempuh untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah segitiga restitusi yang terakhir yang saya lakukan adalah menanyakan keyakinan. Dari sinilah Lana dapat menyebutkan nilai-nilai baik apa yang telah dia sepakati dalam keyakinan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Maulana dari kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 1 Kepanjen. Saya mendapatkan hal-hal positif setelah diberikan arahan oleh wali kelas saya, yakni Mem Yanu. Yang pertama yakni pola pikir yang lebih baik dan juga mengerti pentingnya kebersamaan di dalam kelas dan juga di lingkungan sekolah, dan senang diberi nasihat dan dapat menikmati proses agar mendapatkan suatu hal yang diinginkan di kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik segitiga restitusi terhadap dua murid saya di sekolah saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.